Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya. Kita akan membahas materi pertemuan ke-6 ya, di mata kuliah logika algoritma. Yang pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi rekursif. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semoga dengan kita sudah berdoa tadi akan membuka ilmu, membuka dan juga memudahkan kita dalam belajar. Oke, jadi pada hari ini kita akan membahas terkait dengan struktur rekursif ya. Setelah minggu lalu kita bahas ya, kita sudah membahas pada minggu lalu itu adalah looping ya. Jadi rekursif ini ada hubungannya dengan pertemuan minggu lalu, yaitu looping. Nah, perbedaannya sedikit bahwa kalau looping itu harus ada nilai yang mengeluarkan dari prosesnya. Nah, kalau rekursif itu akan menjalankan, kemudian akan keluar sendiri, ya. Akan melakukan terus-menerus, dilakukan terus-menerus sampai prosesnya itu akan berakhir secara sendiri. Itulah rekursif. Secara mudahnya ya, kalau kita lihat, jadi rekursif ini adalah proses yang bisa memanggil dirinya sendiri, yaitu rekursif. Contoh dalam konsep penggunaan rekursif ini misalnya dalam kegiatan sehari-hari ya, memotong kue tawar ya secara tipis-tipis sampai dengan habis. Jadi kegiatan sehari-hari yang ada, misalnya memotong kue tawar, ya kan, itu sampai tipis, itu kan rekursif. Atau misalnya memotong buah, ya, memotong buah melon misalnya, buah semangka, itu kan. Jadi ada buah satu, kemudian dipotong-potong, ya sesuai dengan potongannya itu sampai habis kan, sampai bulatan itu sudah habis, ya itu sudah selesai. Nah, kalau algoritmanya, jadi algoritma dari rekursif ini, jika roti sudah habis, ya, jika roti sudah habis atau potongannya sudah paling tipis, maka pemotongan roti selesai. Ya. Jika roti masih bisa dipotong, ya, maka potong tipis dari tepi roti tersebut, lalu lakukan prosedur 1 dan 2 untuk sisa potongannya. Jadi kalau di dalam alur programnya ini, jadi misalnya roti tawar tadi, ya roti dipotong, ya kan? Setelah dipotong, dia akan melihat potongannya ini masih bisa dibagi nggak? Kalau masih bisa dibagi, dipotong lagi, ya kan? Kalau sudah dipotong, akan kembali ke ini kan prosesnya. Ke pertama, setelah dilakukan pemotongan, dicek yang kedua ini. Kalau masih bisa, akan kembali ke pertama, dipotong. Kemudian dicek lagi. Nah, ini makanya prosedurnya adalah rekursif, ya. Berulang terus sampai nilainya ataupun hasilnya adalah menjadi tipis, ya, atau sudah tidak bisa dipotong lagi. Nah, contoh ataupun fungsi yang berhubungan yang menggunakan fungsi rekursif ini ada 4 ya. Ada fungsi pangkat ya, kemudian ada faktorial, ada Fibonacci dan menara Hanoi. Ya. Nanti kita lihat bagaimana implementasi di dalam program ya, di dalam kode program yang menggunakan bahasa Python. Nanti dicoba. Yang pertama, kita akan menggunakan pangkat. Jadi, fungsi pangkat
itu akan menggunakan konsep rekursif. Jadi akan dilakukan pangkat. Ya. Secara notasi ya, secara notasi pemrograman, misalnya ada menghitung 10 ya, menghitung 10 pangkat N. Nah, N ini berapa? Ya, ini bilangannya 10, pangkatnya N berapa? Ya, konsepnya kalau di dalam bahasa program, jadi misalnya di sini 10 pangkat 0, itu 1. Ya. Kemudian kalau 10 pangkat N, 10 pangkat N itu bagaimana cara menyelesaikan? Ya, ini misalnya di sini adalah 10 pangkat 3. N-nya ini ada 3. Jadi nanti kalau di bahasa programnya itu 10 pangkat N sama dengan 10 kali 10 pangkat N minus 1. Ya. 10 pangkat N minus 1. Jadi tadi kan kalau memotong roti tawar ini kan kembali ya. Kembali ya, ini hampir sama seperti konsep di pangkat. Ya. Jadi 10 pangkat N sama dengan 10 kali 10 pangkat N minus 1. Nah, penyelesaiannya misalnya 10 pangkat 3. Atau N-nya ini 3. Jadi 10 pangkat 3 sama dengan 10 kali 10 pangkat min 1 ya. N-nya 3 dikurang 1. Jadi pangkat 2. Nah. Kemudian 10 pangkat 2 ini ya kan. 10 pangkat 2 itu sama dengan 10 kali 10 pangkat N-nya tadi 2 dikurang 1. Sama dengan 10 pangkat 1. Kemudian 10 pangkat 1 sama dengan 10 ya. 10 kali 10 pangkat 0. N-nya kan 1 dikurang 1, 0. Kemudian 10 pangkat 0 sama dengan 1. Ya. Jadi kalau dihitung jadi 10 kali 10, 100 kali 10, 1000 ya. 1000 kali 1 ya kan. Jadinya 10 pangkat 3 itu adalah 1000 gitu. Jadi konsepnya itu seperti ini. Nah, ini adalah pangkat. Nah, kemudian di dalam bahasa Python saya contohkan langsung di bahasa Python-nya nanti supaya mudah ya. Ini sebentar. Green. Oke, nah kalau di bahasa Python-nya seperti ini. Di bahasa Python-nya pangkat. Jadi ada bilangan, bilangan ya. Untuk menghasilkan pangkat itu nanti ini ada masukkan nilai bilangan terlebih dahulu, kemudian pangkat berapa, ya kelihatan ya. Nah seperti ini. Kemudian hasilnya untuk menghasilkan pangkat ini ada 2 fungsi, ya fungsi bawaan dari Python atau fungsi bawaan mencari pangkat itu adalah bintang-bintang atau dikalikan 2 ini bintang-bintang atau menggunakan fungsi PAU ya. Jadi untuk menghasilkan pangkat itu menggunakan bintang 2 kali. Nah, ini kita coba dijalankan. Misalnya bilangan pertama, bilangannya 10 ya. 10 pangkat berapa tadi? 3 ya contohnya. Hasilnya adalah 1000. Kalau menggunakan PAU itu juga hasilnya 1000, ya kan? Kita coba lagi dengan nilai yang lain. Jadi input bilangan misalnya yang mudah 2, ya kan? Berarti kalau 2 pangkatnya berapa? 3. Jadi 2 kali 2 kali 2, ya kan? 8
Kalau menggunakan PAU hasilnya sama 8 gitu. Nah, kemudian juga misalnya dengan nilai yang lain. Kita coba pangkat misalnya 2 pangkat 8 ya. Yang agak banyak ya. Hasilnya 256. Kalau menggunakan PAU ya sama 256. Jadi bilangan koma pangkat itu untuk PAU. Kalau apa namanya perkaliannya yaitu bintang 2 kali. Nah, ini adalah pangkat ya. Jadi pangkat ini tadi. Kemudian yang kedua yaitu faktorial. Nah, faktorial ini adalah apa namanya nilai yang ada ya itu akan difaktorialkan ya. Nah, ini untuk mencari faktorial misalnya ini adalah 0 faktorial itu sama dengan 1. Ya, faktorial, 0 faktorial. Oke, saya lihat. Nah, ini 0 faktorial itu sama dengan 1. N faktorial ya. N faktorial itu sama dengan N kali ya N minus 1 faktorial ya. Nah, ini harus diketahui bahwa untuk nilai N ini adalah lebih dari 0 ya. Lebih dari 0. Nah, secara notasi pemrograman dapat dituliskan nih faktorial 0 sama dengan 1 ya, ini tadi faktorial 0 sama dengan 1. Kemudian kalau faktorial N sama dengan N kali faktorial N minus 1. Nah, N minus 1 ini sampai N0 nih nantinya. Ketika faktorialnya 0, nanti akan ketemu 1. Udah, berhenti. Nah, ini kalau kita jabarkan di dalam fungsi ataupun penyelesaian ya. Contoh faktorial 5. Ya, faktorial 5 atau 5 faktorial itu sama dengan 5 kali faktorial 4 ya kan, N-nya minus 1 tadi, jadi 5 dikurang 1, 4. Nah, kemudian mendapatkan 5 kali faktorial 4. Nah, faktorial 4 dicari terlebih dahulu, yaitu 4 kali faktorial 3 ya kan. Kemudian faktorial 3 ini tadi 3 kali faktorial N-1, 3 dikurang 1, 2. Ya kan? Kemudian faktorial 2 sama dengan 2 kali faktorial 1, N-nya minus 1. Ya kan? Kemudian faktorial 1 sama dengan 1 kali faktorial 0. Nah, faktorial 0 kan 1. Ya. Jadi, ini akan dikalikan 5 kali 4, 20, kali 3, 60, kali 2, berapa kali 2? Kali 2, 120, kali 1, ya 120 kali 1 tetap, apa namanya, 120. Kemudian faktorial dari 0. Nah, faktorial dari 0 kan 1 tadi. Ya, ini 1. Berarti kan kali 1 lagi. Nah, tetap 120. Jadi faktorial 5 ya atau 5 faktorial itu hasilnya adalah 120. Nah, ini cara menghitung faktorial menggunakan rekursif ya. Caranya adalah 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 faktorial, kemudian secara rekursif nilai 4 faktorial dapat dihitung dengan 4 kali 3 faktorial, kemudian dihitung lagi sehingga 5 faktorial tadi menjadi 5 faktorial kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu berapa? Dihitung dulu. Ini ya 3 faktorial itu kali 2 faktorial sehingga 5 faktorial sama dengan 5 kali
4 kali 3 kali 2 faktorial. Kemudian cara rekursif lagi, 2 faktorial dihitung dari 2 kali 1. Jadi 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Nah, sama dengan 120 hasilnya. Seperti itu. Nah ini, kalau menggunakan bahasa program di Python-nya, contoh di sini, jadi A ini adalah input bilangannya, kemudian menggunakan faktorial. Ya. Faktorial itu menggunakan fungsi X, ya, membuat fungsi faktorial. Ya, di sini nanti nilainya atau inputnya. Kemudian jika X sama dengan 1, return 1, else, ya, elif atau else if, X sama dengan 0, return 1 juga. Kemudian else, return X kali faktorial X minus 1, baru bilangan sama dengan integer A. Kemudian melakukan print faktorial bilangan adalah ini faktorial dari faktorial bilangan. Nah, ini kita coba di bahasa Python-nya, ini faktorial. Nah, faktorial dari 5, 6, 7 ya. Kita lihat kalau 5 120, kemudian kalau 6 itu 720, kalau 7 50 40. Ya. Kita jalankan. Faktorial dari 5. Nah, faktorial 5 adalah 120. Kalau faktorial 6, nah, 6 720 ya. Kalau faktorial 7 tadi, nah 50 40. Faktorial 8, nah 4 3 20. Jadi dengan faktorial ini nilainya ataupun hasilnya akan semakin meningkat karena dikalikan ya. Kemudian yang ketiga, setelah faktorial ada Fibonacci. Ya. Jadi pangkat, faktorial, kemudian Fibonacci. Nah, Fibonacci ini adalah deretan, ya. Jadi deretan angka juga. Contohnya ini Fibonacci 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Nah, secara notasi pemrograman itu dapat ditulis dengan ini. Fibonacci 1 itu sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau Fibonacci 2 itu sama dengan 1. Kemudian Fibonacci ke N, ya. Fibonacci ke N itu sama dengan Fibonacci atau Fibo N minus 1 ditambah Fibonacci N min 2. Nah, ini yang akan diteruskan. Fibonacci N min 2. Nah, contohnya ada untuk Fibonacci 5. Fibonacci 5 ini sama dengan Fibonacci N tadi, N minus 1, 4. Ya, jadi Fibonacci 4 ditambah Fibonacci N minus 2, 5 dikurang 2, 3. Jadi Fibonacci 4 sama dengan Fibonacci ditambah Fibonacci 3. Kemudian Fibonacci 4 ya sama dengan Fibonacci 3 ya, 4 ya, ini 4 N-nya. N min 1 jadi 3 ditambah Fibonacci 2 ya, karena 4 dikurang 2 sama dengan 2.
Kemudian ini Fibonacci 3-nya. Fibonacci 3 itu sama dengan Fibonacci 3 sama dengan N-nya tadi 3 dikurang 1 jadi 2 ditambah Fibonacci N minus 2 ya. Ini 3 dikurang 2, 1. Nah, ini udah masuk ke nilai awal Fibonacci 2 ya. Fibonacci 2 itu kan 1, kemudian Fibonacci 1 itu kan 0. Nah, ini udah nilai 0. Sehingga nilai yang didapat itu adalah ini. Fibonacci 5, Fibonacci 4, 3 ya. 2, 1. Nah, kalau dimasukkan ke dalam bahasa program, di dalam bahasa program ini deret Fibonacci-nya ya. Nanti menggunakan ini input Fibonacci-nya, masukkan deret berapa, kemudian Fibonacci 1 2. Nah, ini N1 sama dengan N2 0 1 count-nya 0, kemudian jika Fibonacci kurang dari sama dengan 0, masukkan bilangan positif. Nah, ini untuk supaya yang diinput itu bilangan positif, bukan negatif. Kemudian jika Fibonacci sama dengan 1, deret urutan Fibonacci di print langsung. Kemudian else lagi jika lebih dari 1 berarti ya, deret urutan Fibonacci-nya. Nah, ini melakukan rekursifnya di sini while count ya. Count-nya 0 kan tadi kurang dari Fibonacci ya. Nah, ini akan dilakukan print. Jadi print N, kemudian NTH sama dengan N plus 1, N1 sama plus N2, update nilainya. N1, ini NTH itu sebagai penampung. N1 sama dengan N2, N2 sama dengan NTH, kemudian dijumlahkan count-nya plus 1. Nah, ini Fibonacci-nya akan ketemu. Misalnya Fibonacci 8, nah ini 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Nah, kita coba ya di bahasa Python-nya. Faktorial, nah ini Fibonacci. Jadi kita masukkan tadi kode programnya, kemudian dijalankan aja. Misalnya Fibonacci 8, sama enggak hasilnya? Oke. Sama ya, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Kalau Fibonacci-nya misalnya 5, bisa enggak? Fibonacci 5 adalah 0, 1, 1, 2, 3. Kalau Fibonacci dari 6 misalnya, nah sama nih, 1, 1, 2, 3, 5. Kalau Fibonacci-nya dari 1, nah 0 ya. Jadi konsep awalnya kalau Fibonacci 1, 0, sudah terpenuhi. Kalau Fibonacci-nya 2, 0, 1, ya kan? Fibonacci 3, nah 0, 1, 1. Nanti dicoba lagi. Kemudian untuk yang keempat yaitu Menara Hanoi. Nah, ini yang agak lumayan harus bisa memahami konsepnya. Jadi Menara Hanoi ini adalah konsep di mana secara rekursif itu memindahkan disk ataupun memindahkan balok yang ada di tiang asal ini ke tiang tujuan dengan bantuan, sehingga konsep dari Menara Hanoi ini adalah jadi tiang asal ini ya kan, tiang asal ini dengan
posisi baloknya 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 balok, itu akan ke tiang tujuan itu dengan posisi yang sama. Jadi balok pertama ya, saya ini 1, 2, 3, 4, ya, 5, itu akan sama di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Posisinya akan sama. Jadi posisinya, ya, posisi tiang ke 1 masuk di tiang 1 sini. Di pertama itu akan masuk di sini. Kemudian 2 juga akan di bawah sini. 3 sini. 4 atasnya 5. Jadi urutannya tetap sama. 1, 2, 3, 4, 5. Di tiang tujuan. Nah, bagaimana memindahkan ke sini? Itu tentunya butuh satu tiang lagi, yaitu tiang bantuan. Nah, maka jika N sama dengan 1, maka langsung dipindahkan saja piringan dari tiang A ke tiang C dan selesai. Jadi kalau di sini itu cuma atau N-nya itu hanya ada 1, ya udah langsung bisa dipindahkan, seret itu kan. Tapi kalau tiangnya itu lebih dari 1, bagaimana? Makanya kalau lebih dari 1, maka pindahkan N-1 piringan yang paling atas dari tiang A ke tiang B atau tiang bantuan. Jadi dipindahkan ini, pindahkan ke sini terlebih dahulu. Kemudian dipindahkan piringan N pindahkan piringan ke N, ya, atau piringan terakhir dari tiang A ke tiang C. Nah, kemudian setelah ini 5 ke sini, baru 4 ke sini terlebih dahulu. Kemudian pindahkan N-1 piringan dari tiang B ke tiang C. Nah, kemudian tadi di tiang B kan ada, dipindahkan ke sini terlebih dahulu. Kemudian kembali ke atas. Ini kan tadi udah pindahnya 2 ya. Nah, ini pindah ke sini. Ini pindah ke sini. Nah, sampai berakhir. Sampai N-nya itu terbentuk. Nah, kemudian kalau langkah-langkah tadi itu bisa dimudahkan dengan notasi ini. Jadi menara Hanoi itu N, asal bantuan atau bantu, asal ini menara tiang asal, bantu tujuan. Jadi untuk memindahkan jumlah piringan N lebih dari 1 dibagi menjadi 3 notasi, ya. Menara asal atau menara N-1 asal tujuan bantuan, kemudian menara N asal bantuan tujuan, atau ini menara N-1 bantuan asal tujuan. Nah, ini langkahnya tidak terlihat ya. Nanti kalau di slide lebih bagus nih. Kita coba di sini nih. Sebentar, ini tadi ini. Kita lihat menggunakan animasi terlebih dahulu. Reset. Nah, ini kalau menaranya hanya 3 atau isinya cuma 3, bagaimana cara solve-nya? Nah, jadi ada 7 langkah untuk menyelesaikan, yaitu nilai disk-nya 3. Ini nilai disk-nya tidak bisa diisi 1 ya.
Jadi harus minimal 3. Kalau misalnya diisi disknya 4, ya, jadi caranya nanti dijalankan. Yang pertama pindah, ya, N1 ke sini. Oke, pindahkan lagi tujuan, asal, tujuan, ya, kemudian dipindah. Nah, konsepnya seperti itu. Jadi pemindahannya, ya, pemindahannya adalah dipindahkan menggunakan tiang apa namanya, tiang bantuan, kemudian tiang tujuan. Nah, ini menggunakan 3 konsep ini tadi yang dijalankan. Ya, 3 konsep yang ini. Pakai menara, ya, -1 asal tujuan bantuan, kemudian N asal bantuan tujuan, dan N-1 bantuan asal tujuan. Kita lihat kalau menggunakan ini. Rumus pemindahannya, jadi rumus pemindahannya adalah 2 pangkat N minus 1. Ini N-nya ini adalah jumlah piringan. Jadi kalau tadi 3, 2 pangkat 3, 8 kurang 1. Ada 7 ya. Ada 7. Kalau kita lihat tadi, ini ada 3. Kalau solvingnya, perpindahannya adalah sebanyak 7 kali. Nih, 7 kali selesai. Sesuai dengan apa namanya, langkah ini. Berarti 7 langkah. Kalau misalnya menggunakan apa namanya, 3, 4 ya, 4. Ini ada 4 misalnya. Jadi 4 berarti 2 pangkat 4, 16, 16 dikurang 1. Ada 15 langkah. Ya, benar ya, 15 langkah. Nah, kita lihat di bahasa apa namanya, penerapan di Python-nya. Penerapan di Python untuk menara Hanoi. Nah, ini ya, jadi membuat terlebih dahulu sebuah fungsi, ya, fungsi menara Hanoi, yaitu N, ya. Ini nilainya berapa disk, kemudian asal, tujuan, dan bantuan. Asal, tujuan, bantuan, ya. Kemudian melakukan perpindahannya, itu menara Hanoi, itu N-1 asal, bantuan, tujuan tadi, kemudian dipindahkan N-1 bantuan, tujuan, asal. Nah, kalau kita coba jalankan, misalnya ini disknya tadi 3 ya. Kalau 3, langkahnya adalah ada 7 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi langkah yang pertama, disk ya, disk 1 dari tiang A pindah ke B. Kemudian disk kedua dari tiang A pindah ke C, kemudian disk 1 dari tiang B pindah ke C. Kemudian disk 3 dari tiang A dipindah ke B, kemudian disk 1 dari tiang C dipindah ke A, kemudian disk 2 dari tiang C dipindah ke B, dan yang terakhir adalah disk 1 dari tiang A dipindah ke B. Atau tiang tujuannya. Nah, ini nanti konsepnya adalah sama. Seperti yang tadi di simulasi. Jadi kalian bisa cek ya simulasinya di mathsysfun.com Tower Hanoi.
Kemudian, nah ini tadi sudah dijelaskan untuk rekursif itu ada 4 fungsi, yaitu dari pangkat, kemudian faktorial, Fibonacci, dan menara Hanoi. Ya. Nah ini latihan individu ya. Jadi coba gambarkan menara Hanoi dengan 4 piringan, kemudian lalu buat algoritma perpindahannya ya, dari masing-masing piringan ke menara tujuan. Kemudian yang kedua, buat algoritma untuk mencetak deret 1, 3, 5, sampai 10 menggunakan rekursif. Ya. Kemudian buat algoritma untuk mencetak nama Anda sebanyak 100 kali dengan rekursif. Ya. Nah, coba nanti ini bisa dikerjakan menggunakan bahasa Python-nya. Oke. Nah, itu tadi ya. Jadi sudah kita bahas bagaimana fungsi ataupun struktur dari rekursif. Ada 4. Nanti tugasnya silahkan dikerjakan dan juga di-upload di LMS My Elnusa ya. Itu aja dari saya. Jika ada yang masih belum paham, bisa diulang kembali video ini agar memudahkan kembali dan juga bisa dibaca kembali pada referensi di slide-nya. Terima kasih sudah menyimak video saya. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.